datang di channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan lagi di materi C, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita mengenal pada zaman Orde Baru ada istilah P4. Apa itu P4? Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa di dalam bahasa Sanskerta. Kita akan menelusuri secara etimologis arti dari Eka Prasetya Pancakarsa. Eka berarti satu atau tunggal, prasetya berarti janji atau tekad, panca berarti 5, karsa berarti kehendak yang kuat. Jadi, secara etimologis atau secara asal-usul kata, Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Jadi P4 itu mengedepankan atau menerangkan bahwa suatu tekad atau ketunggalan di dalam melaksanakan Pancasila. Di dalam pengamalannya ada beberapa pengamalan atau tingkah laku yang harus dilaksanakan sesuai dengan kelima sila. Di sini ada gambarnya di atas. Input adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berproses di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu berproses di ketiga sila tersebut dan diakhiri outputnya menghasilkan output yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuannya atau tujuan kebangsaan Indonesia itu adalah menghasilkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila kita mulai dari nilai ketuhanan. Yang pertama pengamalannya adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jelas, Indonesia percaya bahwa adanya Tuhan. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, Indonesia mengakui ada 6 agama, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu ada beberapa aliran kepercayaan yang diakui juga. Selanjutnya, mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia sebagai makhluk individu dan dengan Tuhannya. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah, jelas ada di dalam pasal 29, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, walaupun satu manusia atau suatu pribadi diberi kesempatan untuk mengembangkan hak asasi manusianya, tapi tidak untuk menyakiti atau untuk memaksakan hak orang lain. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa pengamalan. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita perlu menghormati dan
mengakui harkat dan martabat manusia dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Jadi hak kewajiban manusia berbeda-beda tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Maka akan ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, erat hubungannya dengan yang kedua tadi. Selanjutnya mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Jadi kalian harus mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro tersebut. Selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu contohnya seperti aksi sosial, seperti kerja bakti, dan lain sebagainya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jika kalian mengatakan ya, berarti dari mulai pikiran, perbuatan, dan hati itu sesuai dengan kebenaran. Jika tidak, ya semuanya tidak. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi wajib untuk membantu, wajib untuk saling membantu satu sama lain. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain jelas. Jadi ada hubungan sosial atau hubungan internasional antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jelas bahwa kepentingan bersama atau kepentingan sosial lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi dikesampingkan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi kalau ada kepentingan negara, maka harus mampu dan sanggup rela berkorban demi kepentingan negara. Suatu wujud semangat patriotisme. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini suatu wujud juga perasaan nasionalisme. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini suatu keharusan di mana negara Indonesia termasuk dalam anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib untuk memelihara ketertiban dunia. Jikalau ada suatu agresi atau militer yang ada di suatu negara tertentu, Indonesia wajib jikalau diperintahkan oleh PBB atau Dewan Keamanan. Mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah dasar persatuan keberagaman kita, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Kita lanjut di sila keempat. Sila keempat itu menitikkan atau menitikberatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dalam masyarakat, Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Terakhir, untuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini ada beberapa pengamalan. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jikalau hak dan kewajiban itu sudah seimbang, maka akan timbul rasa adil. Selanjutnya, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha pemerasan, tidak boros, tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, itu termasuk nilai keadilan sosial, melakukan kegiatan yang memajukan dan memeratakan keadilan sosial. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, dan silakan untuk mempelajari materi selanjutnya.